Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pagi ini cuaca cukup cerah. Alhamdulillah, tentu ini tidak terlepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan potensi yang terus diberikan kepada kita semua. Sahabat sekalian, pagi ini saya ingin berpesan kepada diri saya dan kepada kita semuanya. Dan pesan ini saya awali dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa pernah didatangi oleh muridnya dan mengajukan pertanyaan. Wahai Musa, apakah masih ada orang yang lebih berilmu daripada Anda? Subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bukan sekedar ingin menguji tentunya, ya, tetapi dia bermaksud untuk mengetahui apakah ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Tapi pada waktu itu, sahabat sekalian, Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada lagi. Karena memang keilmuan dan mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam yang dimiliki tentu cukup meyakinkan, dan pantaslah kalau pada saat itu beliau mengatakan seperti itu, dan dia ingin meyakinkan muridnya. Tetapi mungkin saja ini juga tidak terlepas dari bentuk meninggi, ya, bentuk mungkin berlebihan kalau kita katakan bentuk kecongkakan, ya. Tentu saja Nabi Allah Subhanahu wa taala bersih dari hal-hal seperti itu. Akan tetapi sahabat sekalian, mendengarkan itu maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, menegur Nabiullah Musa alaihissalam dan mengatakan, ya, masih ada orang yang lebih berilmu daripada Anda. Karena itu pergilah dan temui hambaku yang soleh yang bernama Khidir. Maka karena Nabi Musa alaihissalam penasaran, apa betul masih ada orang yang lebih berilmu daripada beliau, maka beliau menempuh perjalanan panjang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan menemui Khidir. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, ya, bagaimana kemudian Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Bagaimana dalam perjalanan begitu banyak pertanyaan yang Nabiullah Musa ajukan, tapi Khidir kemudian menahannya untuk tidak menjelaskan. Dan nanti di akhir kemudian dijelaskan, disuruh bersabar untuk menahan jawaban-jawabannya dan untuk tidak banyak bertanya, ya. Sahabat boleh menelaah, mentadaburi surah Al-Kahfi dan akan menemukan bagaimana kisah indah, kisah menarik antara Nabiullah Musa dengan Khidir yang dikisahkan dalam ayat ini. Intinya sahabat sekalian, setelah Nabiullah Musa menempuh perjalanan yang panjang dan bertemu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu nampaklah betapa ada hal yang ternyata Nabiullah Musa alaihissalam belum ketahui. Karena itu sahabat sekalian, ini pelajaran penting buat kita bahwa betapa setiap ini wajib, perlu untuk senantiasa belajar dan mau menuntut ilmu. Apa yang kita miliki hari ini kita tidak bisa merasa cukup. Kita tidak boleh merasa cukup dengan itu. Keilmuan, pemahaman yang telah kita kantongi hari ini tidak boleh membuat kita merasa tidak perlu lagi dan tidak butuh lagi untuk menimba ilmu, untuk terus menambah kapasitas keilmuan kita. Tetapi di sana banyak hal, banyak persoalan yang kita dituntut untuk kaji, kita dituntut untuk pelajari. Di sana ada tuntunan-tuntunan yang mungkin hari ini kita pahami, tetapi kemudian di hari yang akan datang akan ada ahkam, akan ada hukum-hukum yang berkembang, akan ada hukum-hukum yang lebih penting untuk kemudian kita pelajari, sehingga tidak ada kata-kata berhenti untuk menuntut. Karena itu benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan, ya sahabat sekalian, kita bisa melihat, ya, Rasulullah
SAW memotivasi kita, ya, agar kita senantiasa mau menuntut ilmu dengan sabdanya mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menempuh perjalanan, ya, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Subhanallah. Sahabat sekalian, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Yang ternyata dengan menuntut ilmu ini adalah salah satu di antara jalan-jalan itu. Karena itu kalau tadi di awal kita sampaikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya menggugah dan membuka wawasannya untuk terus mau meningkatkan keilmuannya, ya, maka kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita yang hidup di kondisi sekarang ini, jauh lebih pantas untuk terus meningkatkan keilmuan kita, dan jauh lebih pantas untuk tidak merasa cukup, dan jauh lebih penting untuk tidak berhenti dan jangan berhenti untuk terus menuntut. Dengan berbagai fasilitas dan dengan berbagai sarana media yang ada hari ini, kita kerahkan segala potensi, segala daya dan dana yang kita miliki, segala kekuatan dan segala media dan berbagai bentuk aktivitas yang kita bisa lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Membaca buku, menghadiri kajian, ya, dengan ceramah-ceramah yang tersebar di YouTube hari ini, melalui ustadz-ustadz kita dan berbagai media-media yang ada yang hari ini semakin terbuka, sahabat sekalian. Ya, karena itu melalui tayangan ini saya mengajak diri saya kepada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu dan jangan pernah berhenti, oleh karena ilmu ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya, ya, sesuatu yang wajib, dan inilah sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan ulama kita sebutkan kebutuhan kita akan ilmu ini lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum, sahabat sekalian, kita bisa sehari untuk tidak makan, kita bisa sehari bertahan tidak minum. Tetapi untuk ilmu ini, sahabat sekalian, setiap desahan napas kita, setiap langkah kaki kita, setiap aktivitas kita di sana membutuhkan keilmuan. Terlebih lagi aktivitas ibadah kita, aktivitas keseharian kita, di sana semuanya membutuhkan keilmuan, agar kemudian kita tidak keliru, tidak salah dalam melakukan apa yang kita ingin lakukan. Dalam kitab Al-Imam Bukhari, beliau tempatkan satu bab dengan judul Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Karena itu, sahabat sekalian, sebelum beraktivitas, sebelum melakukan sesuatu, sebelum merencanakan sesuatu, maka hal yang paling penting dan paling pertama dan utama yang kita harus lakukan adalah, sudahkah kita menyiapkan ilmu untuk hal itu? Sudahkah kita menyiapkan bekal ilmu terhadap apa yang akan kita lakukan? Oleh karena ilmu ini adalah bekal utama dan pertama yang kita harus miliki sebelum kita melangkah dan sebelum kita melakukan hal itu. Karena itu, sahabat sekalian, di penghujung video ini saya mengajak diri saya dan kepada kita semuanya, teruslah berilmu, teruslah mengejar dan terus belajar hingga akhirnya kita kemudian benar-benar memahami persoalan dengan sebenar-benarnya, sebagaimana pemahaman kita terhadap api itu adalah panas, air adalah dingin, angin itu hawanya sejuk dan seterusnya. Maka itulah ilmu yang sesungguhnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.